Shalom. Masih semangat kaum muda yang dikasihi Tuhan? Baik, kita berjumpa kembali pada hari Sabtu ini di ibadah kaum muda. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan untuk kaum muda semua yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang sudah memimpin, memberkati kami sepanjang aktivitas kami, baik sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja. Tuhan, malam ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan biar kami memiliki hati yang terbuka buat firman-Mu. Sehingga di masa yang akhir zaman ini, kami menjadi orang muda yang tetap semangat, tetap berpengharapan, tetap berpegang kepada Tuhan Yesus saja. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Langsung saja saya akan sampaikan firman Tuhan malam hari ini tentang Illuminati. Kenapa kita belajar tentang Illuminati? Setelah saya berdoa, cari mau sampaikan firman tentang apa, saya terpikir begini. Zaman ini kan orang banyak sekali membuka apa yang namanya Google, internet. Dan kayaknya kita akan gampang banget bertemu dengan lambang-lambang Illuminati ini. Sementara ada banyak orang yang nggak tahu lambang-lambang itu maksudnya apa. Nah, lebih-lebih ada sebagian orang muda yang sama sekali nggak tahu. Memang kalau kita nggak cari tahu nggak tahu. Nah, itu sebabnya malam ini kita mau cari tahu. Minimal kita belajar sedikit demi sedikit. Apa yang boleh kita kenakan sebagai orang Kristen? Misalnya kita pakai perhiasan, pakai kaos, pakai baju. Ya kalau kita nggak tahu kan kita nggak merasa bersalah. Tapi kalau kita tahu, itu lebih baik. Karena kalau di zaman seperti ini kita buta akan firman Tuhan, nggak tahu firman Tuhan, maka kita akan tersesat. Nah, pertama-tama kita mau tahu dulu apa sih itu Illuminati. Awal mulanya Illuminati ini sebetulnya di satu kelompok yang diprakarsai oleh para pemimpin-pemimpin negara, orang-orang terkenal, ya. Tujuannya adalah untuk mencerahkan agar manusia hati dan pikirannya dicerahkan kembali. Nah, jadi arti Illuminati itu adalah pencerahan. Dan itu ada sejak zaman Yahudi kuno. Tapi akhirnya sejalan berkembangnya zaman, ada ilmu filsafat, ada banyak ya ilmu-ilmu yang akhirnya ada di dunia ini. Maka sebagian orang merubah arti yang tadinya pencerahan itu sudah berganti peran. Bukan hanya pencerahan, tetapi juga berarti tatanan dunia baru. Kenapa dikatakan tatanan dunia baru? Karena manusia itu sedang berusaha untuk mengakhiri perselisihan, peperangan, perbedaan itu dengan membentuk satu organisasi. Ya, inilah yang disebut memiliki lambang Illuminati, yang artinya tatanan dunia baru, yang nantinya hanya ada satu tatanan, hanya ada satu pemimpin. Karena mereka berpikir dengan agama malah banyak perang. Perang itu kan rata-rata, coba udah pergi ke Libanon, itu kan karena agama. Perang. Jadi mereka berpikir ada agama malah perang. Lalu mereka mulai merambah, ada HAM, hak asasi manusia. Sebetulnya kan bagus ya, tetapi banyak orang kebablasan. Mentang-mentang HAM, akhirnya semua dilegalkan. Menghargai dong pendapat orang lain. Contoh yang mudah saja, HAM masuk gereja kan juga sudah ada sebagian gereja yang melegalkan perempuan sama perempuan boleh menikah.
laki-laki sama laki-laki diberkati. Itu kan HAM yang kebablasan. Binatang sama manusia sama pohon dikasih surat nikah, itu piagam bahwa dia benar-benar menikah. Itu kan namanya HAM yang kebablasan. Gaya hidup yang akhirnya banyak yang menyimpang dari firman Tuhan. Nah, itulah tujuan iblis. Nah, rumahnya Illuminati ini sudah menyimpang karena sudah ditunggangin dan dipakai oleh iblis. Nah, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 16 ayat 14, demikian firman Tuhan. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang maha kuasa. Nah, saudara, iblis persiapkan semua itu untuk menghadapi akhir zaman nanti, yaitu mereka akan melawan yang maha kuasa. Itulah yang disebut antikris. Makanya seringkali Illuminati itu dikait-kaitkan dengan antikris. Dan lambang-lambang yang dipakai oleh gereja setan, antikris itu memang lambang-lambang Illuminati. Dan pada awalnya memang mereka yang membentuk itu adalah raja-raja, orang-orang terkemuka. Nah, kalau kita baca juga di dalam Markus 7 ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mereka tahu Tuhan awalnya kan, tetapi akhirnya kebablasan. Mereka tidak melakukan perintah Tuhan, tapi mereka melakukan perintah manusia. Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Berapa banyak sekarang, bahkan gereja-gereja, mereka berdoanya kepada Tuhan, tetapi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Melegalkan segala cara, mengatasnamakan HAM, hak asasi manusia. Nah, saudara, apa yang perlu kita ketahui tentang lambang-lambang gereja setan atau Illuminati atau apapun yang dipakai orang sekarang ini, istilahnya ya, banyak istilah lambang-lambang itu. Setidaknya kita akan belajar yang pertama, karena ini sering kita temukan, itu ada mereka memakai lambang Illuminati ini, ada lambang segitiga, di tengah ada mata, lalu di luar-luar segitiga itu ada sinar. Nah, kalau orang yang nggak tahu kan kita berpikir mata Tuhan melihat. Nah, dipikir itu mata Tuhan. Padahal saudara, itulah sebabnya kita harus belajar, kita harus tahu. Itu sebetulnya bukan mata Tuhan. Karena ini adalah berasal dari kepercayaan Mesir kuno. Ya, ini artinya mata Horus. Apa sih mata Horus itu? Horus itu adalah salah satu dewa Mesir kuno. Juga mistik itu suka memakai lambang ini. Makanya ada liontin, gambar segitiga, ada mata. Jangan sampai kita beli liontin seperti itu, kaos, ya. Memang bagus, tapi itu sama saja kita ikut memuja kepada dewa. Mata satu ini. Dan tujuan mereka memakai lambang itu adalah untuk itu tadi, menyatukan pendapat, menjurus pada pemerintahan global. Zaman antikris nanti kan akan dikuasai oleh satu orang saja, dan menjurus ke sana yang disebut New World Order, pembaruan dunia, dunia baru. Ya. Nah, di dalam Yohanes 12 ayat 48 dikatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia
sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saudara, siapa menolak Allah? Lambang ini tadi yang segitiga ada mata di tengah itu, lambang ini untuk simbol-simbol mistik penyembahan kepada dewa yang disebut dewa mata Horus itu. Nah, kalau kita ikut-ikutan, berarti kan kita tidak lagi percaya kepada Allah kita. Kita hindari lambang-lambang seperti itu. Lalu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7-8, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Pendurhaka, antikris, itu sudah ada hari ini. Puncaknya nanti dia akan menguasai dunia ini. Kenapa antikris berkuasa? Lambang-lambang itu sudah bertebaran di mana-mana. Gereja setan bahkan di Jakarta di mana-mana sudah ada. Illuminati, lambang-lambang itu sudah bukan asing lagi buat orang zaman sekarang ini. Tapi kenapa? Karena masih ada yang menahannya. Siapa yang menahannya? Saudara dan saya, orang percaya, orang-orang yang masih berdoa. Doa saudara itu yang menahan. Nanti kalau saudara sudah diangkat, ada pengangkatan kan, Yesus datang mengangkat kita semua. Itu dunia dikuasai oleh antikris. Jadi jangan takut antikris. Yang penting kita setia kepada Tuhan. Saat antikris itu berkuasa, sudah disingkirkan di padang gurun. Di mana itu nggak tahu, yang tahu Tuhan. Nanti kalau sudah diangkat ke sana baru tahu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, lambang bab omen. Bab omen itu apa? Mungkin saudara pernah lihat, Leontin juga ada, gambar kaos-kaos juga ada. Kambing yang punya kepala, tapi tanduk. Nah, lalu kambingnya itu duduk bersila. Nah, itu namanya bab omen. Banyak orang memang tidak tahu, kecuali cari tahu. Nah, malam ini kita cari tahu. Itu adalah lambang pentagram juga. Dan kambing bertanduk itu sesungguhnya adalah dewa yang disembah oleh satu kelompok. Kelompok itu menyebut dirinya Ksatria Templar. Dan Ksatria Templar inilah yang nantinya akan banyak memiliki lambang-lambang yang ada di Illuminati, juga ada di pentagram. Nah, saudara, mereka mempercayai dewa yang paling besar di Yunani itu adalah dewa Zeus ya. Semua orang juga tahu dewa Zeus. Ada ceritanya, ada filmnya. Mereka percaya waktu bayi dewa Zeus ini diberi susu oleh kambing, air susu kambing. Makanya mereka menghormati kambing. Nah, itu berarti itu lambang penyembahan kepada dewa-dewa. Sementara kita bukan menyembah dewa, bukan menyembah setan. Dan lambang itu pun sekarang diadopsi, dipakai oleh gereja setan. Kambing yang punya tanduk itu. Kalau kita baca di dalam Efesus 5 ayat 5, tidak ada penyembahan berhala dapat masuk kerajaan Kristus dan Allah. Jadi nggak ada penyembah berhala masuk surga. Sebab itu jangan kita memakai lambang-lambang seperti itu. Walaupun kita tidak menyembah berhala, kita ikut memakai, mengenakan. Kita harus tahu. Untuk tahu, belajar. Itu yang kedua. Kambing punya tanduk. Yang pertama tadi, mata di dalam segitiga. Yang ketiga, itu bintang. Jadi ada gambar bintang, lancipnya 5. Kalau saya bikin segitiga lalu ditumpuk itu 6. Ini 5.
Ini pun simbol dunia sihir, saudara. Zaman Yunani kuno dipakai oleh gereja setan juga hari ini. Jadi jangan pakai aksesoris atau baju atau lambang apapun yang bintang tapi ujungnya 5. Itu lambang gereja setan. Dan itu pun adalah simbol pengikut ilmu sihir. Jangan saudara pikir, sihir itu orang Jawa. Sekolah sihir ada loh saudara. Universitas sihir juga ada. Tamat dari fakultas sihir ada. Nanti lain waktu kita akan melihat itu. Jadi saudara, dan itu lambang yang mereka pakai. Itu harus dihindarkan. Yang terakhir, untuk malam ini kita belajar 4 ini. Saudara sering nonton pertunjukan roh. Ada salam 3 jari, jempol, telunjuk, linting. Salam 3 jari. Bahkan ada pemimpin besar di Amerika dulu, George Bush pun pakai itu kalau lagi kampanye, pakai salam 3 jari. Kadang orang memakai itu karena nggak tahu. Kita juga pernah kan ikut-ikutan salam 3 jari. Karena nggak tahu. Nah itulah sebabnya malam ini kita mau cari tahu. Kenapa nggak boleh? Itu sebetulnya juga simbol jimat. Itu ada, memang sudah ada di zaman dahulu kala, ya, sebelum akhirnya dimunculkan oleh seorang yang bernama Black Sabbath. Dia penyanyi rock. Dia menggunakan salam 3 jari itu karena dia mengikuti neneknya. Rupanya neneknya ini suka pakai ritual sihir. Nah, agar orang-orang itu terlindung, agar nenek ini kalau pergi kemana-mana terlindung, makanya dia memakai salam 3 jari. Ini kan mirip dengan itu, tanduk kambing tadi. Itu padahal samaran dari kambing yang bertanduk itu tadi. Nah, penyanyi yang bernama Black Sabbath ini pun bukan penemunya ya, tapi jauh sebelum itu. Nenek moyangnya pun pasti dapat dari penyembahan di masa lalu, nenek moyangnya di masa lalu. Nah, sebab itu kalau kita tahu bahwa itu adalah lambang jimat, ya, jimat untuk orang selamat. Misalnya kalau di sini kan panglembang anak babi mau lewat, nah itu kan mantra-mantra seperti itu. Ini pun termasuk bagian dari mantra. Jadi jangan ikut-ikutan. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 dikatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Sudah, jangan heran. Mungkin nanti satu saat lambang-lambang itu akan melakukan tanda ajaib. Iblis akan banyak. Candi-candi bisa bicara. Orang berdoa kepada lambang-lambang itu dijawab. Yang jawab kan iblis. Iblis juga bisa bikin mujizat. Karena sesungguhnya dunia ini kan diserahkan sekarang ini dalam penguasaan iblis. Sebab itu saudara, jangan kita terkecoh. Dalam ayat 10 dari 2 Tesalonika 2 bagian A, dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Iblis itu kan selalu menipu, muslihat, tipu daya. Jangan kita terpedaya. Ingat, Illuminati itu awalnya pencerahan, tapi iblis pun menungganginya, ya, dengan apa? Dipakai sebagai penyembahan kepada berhala dan kepada Lucifer, gereja setan. Nah, saya rindu biar lewat pelajaran ya malam ini, beberapa lambang ini boleh mengingatkan kita kembali sebagai pemuda Kristen. Kita tidak serupa dengan dunia. Dunia lagi ngetren ini, kita ikut-ikutan. Kita cari tahu dulu, belajar dulu. Dan kalau kita tahu, maka kita bisa menghindari berbagai hal yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga saudara tetap menjadi kaum muda yang berkualitas, yang cinta Tuhan, takut Tuhan, yang memiliki surga. Karena nggak ada penyembah berhala yang masuk ke dalam surga. Jangan sampai kita orang Kristen tapi menggunakan label-label yang kita sudah pelajari malam hari ini. Entah itu salam 3 jari, entah itu lambang
kambing yang bertanduk, entah itu iris, mata iris itu kalau orang banyak itu pakai menyebutnya itu mata iris itu tadi yang segitiga di dalam ada matanya itu, atau mungkin pentagram dan banyak lambang-lambang yang lain. Itu iblis pakai untuk mengecoh umat manusia. Jangan kita terkecoh. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami sudah dengar renungan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami yang hidup di zaman global ini, supaya kami kaum muda makin bijak, bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang dari Tuhan, dan mana yang dari kuasa jahat. Sebab itu, bentengi pagari kami kaum muda-Mu, supaya tetap hanya menyembah kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak peroleh apa-apa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati seluruh kaum muda yang ada, biarlah mereka tetap eksis, tetap setia dalam pelayanan, dalam beribadah, terlebih dalam berkegiatan, baik pelajar, mahasiswa, pekerja. Jadikan mereka menjadi kepala bukan ekor. Terus bersemangat karena memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati semua kaum muda LCAD. Amin.